Ini gara-gara ngikuti Ratu Kuliner. Kita kulineran dulu ayam goreng. Wah, kalau jalannya kayak gini nggak nyampe-nyampe ini. Kapan lagi makan di Kendal? Makan Om, mantap Om, istimewa. Anginnya kenceng. Waduh, untung kita bawa aerobar. Kilometer 0 Indomaret Ayani. Pak Kapten. Mantap. Lagi. Nah, ini persiapan. Persiapan nggak tahu ikut apa Cerina. Nggak jelas. Pokoknya jadi terus. Hari ini kita akan goes menepati janji. Menepati janji untuk goes dari Surabaya sampai Jakarta. Janji ke siapa nanti di ending kita akan tunjukkan. Tapi sudah lama, jadi orang harus selalu memenuhi janji, harus penuh komitmen. Jadi akhirnya kita goes, unsupported dari Surabaya ke Jakarta. Kita bagi 3 hari. Hari pertama Surabaya Salatiga Cirebon, Cirebon Jakarta. Jadi nanti yang ikut Om John yang pegang kamera, Om John Bumiarjo, karena dia juga latihan buat London, Edinburgh, London. Saya sama Joko karena latihan mungkin untuk Joko belum datang. Ya, latihan untuk moga-moga bentang Jawa. Kohai yang selalu ikut kalau jauh-jauh. Siap. Dan ini ada contoh istri penyiksa suami. Karena Cerina ikut, boleh. Suaminya ikut, tapi duluan ya mobil. Jadi Koniko yang jadi korban, nggak ikut goes tapi harus temani. Ya. Kita unsupported, jadi Koniko akan duluan nanti, duluan ke Salatiga. Nah, jadi ya moga-moga lancar. Amin. Dan moga-moga nanti banyak cerita dan janji terpenuhi. Dan kita juga ngetes beberapa hal baru yang belum bisa kita omongin. Kita masih, nanti ada nih Kapten Agus ikut menemani, nggak tahu sampai mana. Sampai Salatiga. Senjatanya Om John. Enak kalau punya sepeda besar itu. Tapi dia tasnya minimalis. Mungkin dia nggak akan ganti baju atau mandi. Dengan aerobarnya. Pendek toh. Ini sepeda saya jauh lebih sedikit bawaannya daripada waktu ikut Miss Java Journey. Sepeda titaniumnya Kohai, Wednesday titanium. Karena frame-nya kecil, jadi kita pakai tail fin di belakang tasnya. Oke, sudah full tim. Ayo. Nyari tenang. Full tim, Mr. Joko sudah datang. Drama. Koko Asul, Koko Hai, Sono aja. Cerina, Pak Niko. Koko Kapten. Koko Niko nunggu di restoran. Kita baru berangkat, baru 3 km dari titik pertemuan. Goes memenuhi janji ke Jakarta dari Surabaya. Hari pertama ini kita akan ke Salatiga, kira-kira 300 km. Moga-moga lancar, unsupported. Ini ada 1-2 teman Asos menemani. Depan saya ini Kapten Agus Mardi. Menemani sampai mana, Cap? Sampai Krian. John Bumiharjo. 5 besar bintang Jawa. Kohai. Umur 75 tahun teman-teman.
Depan saya lagi Cerina. Kenapa ikut? Karena kepengen kolesterolnya turun. Cerina rencananya ikut sampai Salatiga karena ada acara ya. Ya. Kalau enggak ya tetap. Depan ini Joko, per saya waktu East Java Journey. Jadi kita latihan sekalian ini. Kita masih di Krian. Jadi kita simulasi unsupported. Baju-baju semua di sepeda, semua perlengkapan di sepeda. Saya sudah belajar banyak dari East Java Journey. Pertama kali ikut 1500. Jadi sekarang berani membawa bawaan jauh lebih sedikit. Semoga lancar dan janji saya terpenuhi. Goes Surabaya ke Jakarta. Terima kasih. Kilometer 23. Terima kasih Kapten. Hati-hati balik. Terus, kita sudah di ujung bypass Krian. Habis ini menuju Mojokerto. Lanjut terus. Kilometer 83. Sebentar lagi kita sampai pemberhentian pertama, makan pecel lele di Kertosono. Langganan keluarga saya sejak masih kecil. Depot Putri pertama. Ini kilometer 83,6. Pecel lele, sambelnya, Istimewa. Istimewa. pelan-pelan. Kok siang enak kok. John aku gak makan, dia pesennya rawon. Siang. Oh, iki kohai. Kohai. Ya. Loh, lah kok sayur tok kohai? Iya. Istirahat setengah jam, selesai, lanjut. Rencananya sampai Madiun. Baru stop. Johnny repot, kakinya ukuran 47, jadi sandalnya di bawah tas. Kalau naruh sandal harus di bawah. Depan ada bonek. Salam satu nyali mas. Kilometer 121 kita masuk Kabupaten Madiun, tapi ini Sarangan. Saradan. Hutan Saradan. Rolling naik turun. Hutan Saradan yang kelihatan di pinggir jalan ada pohon, sebelah belakangnya nggak tahu. Sudah habis mungkin pohon-pohonnya itu. Tapi apa dicolek? Gak ada sing ngeroy. Naik kilometer 150 kita di depan itu pintu keluar tol kalau mau ke Madiun. Jadi kita sudah lebih dari separuh jalan menuju Salatiga. Kita istirahat dulu. Sini sudah jam 11. Tapi sudah lebih dari separuh jalan. Nggak terasa. Gak kerasa ya? Nggak terasa. Masih jam 11. Wah ini sebelum maghrib nyampe Salatiga. Iya, kepanasan semua. Cari pendinginan. Kilometer 178 kita alun-alun Ngawi. Kita agak off course sedikit, cari makan siang di Ngawi karena sudah 12:30 siang. Mana? Apa ayam goreng dah? Iya. Nek habis denda lo ya. Nek ayam entek denda lo ya. Ini gara-gara ngikuti Ratu kuliner. Ratu jajan, Ratu cemilan. Janjiannya makan KM 200, KM 178 udah goda-goda makan di sini aja yuk katanya. Mantap, ayam goreng Jogja. Loh kita lo di Ngawi.
Kita makan dulu ayam goreng Jogja Pak Manto. Pengamen dilarang masuk, Jok. Ini KM 179. Ya. Kita kulineran dulu ayam goreng. Ajar. Mantap. Sambalnya top. Ajar. Ya, ada Rekomendasi dua. Cece Rina. Ini yang bikin nanti finishnya malam ya gini-gini. Wes. Ayam goreng Pak Manto. Waduh, mantap. Ini dapurnya guys. Ini ulek sambelnya. Selesai makan, lanjut. Kurang 122 kilo sampai di Salatiga. Masih di Ngawi. Tapi kita kalau nggak goes, nggak tahu tempat-tempat kayak gitu. Itu tadi salah satu ayam goreng paling enak. Mungkin karena lapar sih, cuman enak banget. Tapi memang enak banget. Enak banget. Layak kalau misalnya diniati goes 180 kilo dari Surabaya. Nggak ada tanjakannya kok. Flat 360 pp cocok. Jadi kalau dari Surabaya teman-teman kalau mau makan ke ayam goreng Pak Manto Ngawi sekalian latihan 360 kilo pp. Kilometer 194 hujan. Jok di siano nyiprat soalnya. Jaga jarak aja. Jaga jarak. Kilometer 198. Hujan deras. Hati-hati dengan jalannya. Tentu. Kilometer 215. Selamat jalan Jawa Timur. Selamat datang Jawa Tengah. Kita resmi lintas provinsi. Hujannya sudah mereda. 30 kilo kena hujan. Kilometer 231 kita di Kota Sragen. Pasar Kota. Kilometer 236 kita sudah ke arah utara dari Sragen. Sekarang menuju Salatiga. Kira-kira 10 kilo lagi udah mulai segmen nanjaknya. Coba lihat tasnya Om John. Sandalnya hilang. Langit gelap menunggu. Kilometer 241. Gelap. Masih jam 3 tapi gelap. Kilometer 245. Sragen menuju Salatiga. Kohai hilang di belakang. Kilometer 245 kita ngaso karena hujan lebat lagi. Kurang 50 kilo sampai Salatiga. Ya beginilah. Untungnya ini nggak ada COT jadi. Dan ini masih jam 4, tinggal 50 kilo, walaupun rolling naik, seharusnya jam 7 udah nyampe, seharusnya. Semoga. Oh, masih buka baju tuh soalnya. Kali ini hidupnya luar biasa. Sama ganti baju. Mana merek? Ya, kita tunggu dulu sebentar ya. Gopang dulu. Kilometer 249, nggak bisa ngebut banjir. Hati-hati, takutnya ada lubang aja. Kalau tiba-tiba ada lubang, bisa jumpalitan kita. Banjir. Aku ngeri bolongan ya.
jalannya kayak gini nggak nyampe-nyampe ini. Ini KM 251 Mister Bocor Joko. pertama. Bannya bocor akhirnya. Korban pertama hari ini. Jalannya hancur. Drama. Lagi drama. Era electric pump. Ini ada digitalnya. Jadi tahu isinya berapa. 73, 74, 75 sampai 80. Begitu 80 dia berhenti. Ya. Mantap. Kilometer 269. Panjang. KM 278 kita makan nasi goreng. Hujan, basah, agak dingin, perut kerucut-kerucut. Kita memutuskan untuk berhenti makan nasi goreng. Nah, Kurang 24 kilo dari Salatiga. Hujan, ngedres, kelaparan. Makan nasi goreng gila. Termasuk Rempelowati. Wah, itu kok juga ya. Nasi goreng T. ada apa? Kilometer 278 makan nasi goreng gila di Boyolali, Karanggede. Harusnya kurang 22 kilo lagi nyampe. Tanjakan curam. Ada segmen nanjak 7 kilo. %, 17,5%. Kilometer 295 harusnya nggak sampai 5 kilo lagi sampai hotel, dan harusnya habisnya udah nggak ada tanjakan, tapi ya kita lihat dulu. Kilometer 299. Selamat datang di Salatiga Kota. Pertama kali nih aku goes di Salatiga Kota. Ternyata rame. Iya, seru ya. Hotelnya kelihatan mas di mapku. Ya itulah, kadang-kadang map tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya one way. Ini kalau 300 kilo kurang 200 meter muter-muter sih ya. Ya aku masih 2299,5. Sore nyampe. Jambu 299,9. Saya tak muter satu. Ya. Asas. Pas 300. Di save. Supaya 300 lebih dikit, kita ngelup-ngelup di hotel. Kerjaan kita kan kalau goes kilometernya kurang dikit, ya muter komplek, cari jalan keluar dulu. Besoknya diulang lagi. Save. Para ibu, udah 50 kilo terakhir aku gas. Ya, Serina belum sampai. Kohai karena gelap, terpaksa kita evakuasi. Daripada demi keamanan. Matanya udah nggak kelihatan. Data hari ini summary ya, 300 kilo pas, 12 jam 41 menit, average speed 23,6, 6.286 kalori, total nanjak 1.242. Mantap. Kita serah dulu ya. Hari pertama dan kilometer 300, ini jam setengah 9. 8.20. Lumayan. Sudah makan, masuk kamar, kebutuhan yang dibawa ke kamar, elektronik, siap-siap ngecas, baju ganti, baju tidur, sepeda titipkan. Sepedanya udah rusuh. Ini terambulan Salatiga, katanya enak sekali. Harganya cuma 25.000. Kita carbo loading buat besok. Ini di kamarnya CC Rina sudah finish. Mantap, dapat terambulan. Kilometer 0 hari kedua.
jalan ya teman. Jadi Rina hari kedua kuliner. Ya ada. Kohai. Ya. Kenapa Kohai? Habis pompa ban? Kurang. Kurang pompa. Ya, pakai cek juga lagi siap-siap. Oh. Kurang berapa? 280 kilo. Kita hari ini dari Salatiga ke Cirebon. Seharusnya ya kalau berdasarkan peta yang kita buat, ini turun, naik dikit, turun terus sampai kilometer 46. Habis itu datang sampai KM 96. Habis itu ada nanjak 10 kilo, alas Roban itu ya. Terus habis itu turun sampai 135-an dan flat terus sampai 282. Nah, target kita apa sebelum matahari terbenam? Sebelum sunset Asal cuacanya mendukung. Kayak kemarin 50 kilo terakhir nanjak, hujan terus, agak ngeri, agak males. Ya moga-moga hari ini lebih lancar. Yang penting kan, Kohai harus kita rawat hari ini karena sudah nggak ada Mas Om Niko sama Cerina. Selamat pagi Salatiga, hari kedua Goes memenuhi janji. Kita hari ini dari Salatiga ke Cirebon 282 kilo. Mau foto dulu di jam ya, kota Salatiga. Jamnya digital teman-teman. Beneran? Enggak. Nggak di sini aja kata jamnya pokoknya. Ini kan modern. Kilometer 0, kapan lagi ke Salatiga? Walaupun cuman kena malam. Ternyata Salatiga ini 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kayak Malang. Sekarang jam 5.54. Kanan tulisan Taman KM 0 Kota Salatiga, Solo Tigo. Titik 0. Kilometer 5. Selamat jalan Kota Salatiga. Minimal pernah bilang saya pernah nginep di Salatiga. Karina sepeda. Kira-kira kilometer ya 11 kita nanjak ke Bawen, tapi tanjakannya pendek harusnya. Habis itu turun terus 11%. Kita menuju Semarang kota. Ayo sobat, nanjak lagi. Kilometer 37 kita di kota Semarang, kota yang hilly. Makanya orang Semarang nanjaknya kuat-kuat. Ternyata tidak flat, masih rolling. Jadi lebih lamban dari perhitunganku. Kilometer 75. Makan dulu. Di rumah makan sotoku lagi makan Laper yo. soto. Kapan lagi makan di Kendal? Kalau katanya tukang parkir namanya ngendal ini Pak. Oh saya bilang untung sotonya enggak ngendal. Kendal. 200 kilo lagi sampai Cirebon. Makan Om, mantap Om, istimewa. Mau izin minta maaf deh ya. Karena foto kita bagus ya. Bosnya rumah makan sotoku minta foto. Iya, minta foto dulu. Dari sana kan? Dari sana ya? Ya, Bu, sini. telat bayar sih mesti jalur diskon mari ini. Selesai makan soto bening yang punya Surabaya juga ternyata. Sotonya Bu Yumi tadi yang punya sangat membanggakan sotonya, tidak ada lemak katanya. Katanya pejabat-pejabat Kendal suka makan di situ. Wah, berarti jodoh. Padahal tadi pokoknya ketemu yang enak berhenti. Atau ketemu yang convenient. Belum tentu enak, tapi ternyata sangat enak. Kilometer 88. Sebentar lagi alas Roban nanjak. Lucunya itu di jalan kita ketemu sejumlah peserta event Audak Semarang. Di depan kita ada satu. Oh,
serta udaknya belok kiri, kita lurus. Kilometer 91, selamat tinggal Kendal. Wah, ada jembatan bagus di kiri. Selamat datang Kabupaten Batang. Mas, Bu. Kilometer 93 di Batang. Kita mulai masuk Alas Roban. Menurut komputer saya ada 3 segmen tanjakan. Sekarang kita memulai yang 2 kilo. Setelah 2 kilo nanti ada yang 5 kilo. Setelah yang 5 kilo nanti ada yang 1 kilo. Ujungnya dari tadi kelihatan. Gak nyampe-nyampe. 350 meter lagi. Segmen pertama ini habis. Average-nya 5-6% terus. Kilometer 97, segmen 5 kilo dimulai. Kilometer 101,5. Ini ujung terakhir segmen tanjakan 5 kilo. Segmen terberat hari ini. Hari ini kita sudah nanjak 700 meter. Jam 10.33. Sudah ada palang mobil turun. Palang yang menyenangkan. 4%. Sudah, harusnya nggak ada tanjakan lagi. Kilometer 160 menuju Tegal. Anginnya kencang. Waduh, untung kita bawa aerobar jadi bisa istirahat. Posisi nyaman. Kalau enggak, rute ini berat banget. Lawan angin terus. Kilometer 168 kita harusnya belok kanan, tapi karena kita semua kelaparan dan kepanasan, kita mau makan dulu di Pringsewu itu. Dari 10 kilo yang lalu, balihonya menggoda terus. Rame. Ayo. Sign kiri. Pringsewu Pemalang. Hari kedua kilometer 168. Pringsewu Pemalang. John, ini pertanyaan. Ini kan tepi sawah atau tepi jalan? Lihat view-nya, kita di pinggir sawah. Tapi sebelahnya jalan banyak transformer. Jadi sawahnya hanya buffer. Kita makan ayam, guys. Sama gurami nanti. Kami yang keluar. Kilometer 168 selesai makan di Pemalang sambil menunggu matahari berkurang sinarnya. Sekarang jam setengah 3, 14.30. Sini 110 kilo sisa, kita bagi 2. Moga-moga lancar. Mataharinya masih on. Kita mulai masuk kota Tegal. Kilometer 200. Salam buat teman-teman goes yang di Tegal ya. Mohon maaf saya hanya lewat. Kilometer 211 kita sudah meninggalkan kota Tegal. Sekarang masuk di kota Brebes. Kilometer 235 pit stop terakhir. Kurang 42 kilo lagi. Ya, kayaknya jam 6.30 baru sampai tadi. Tapi yang penting kita sudah di Brebes, sudah tinggal Cirebon habis ini. Ini KM 253. 235. 235. Udah mabuk coba. Kurang 43 kilo finish. Jam 5 kan? Belum jam 5 ya? Ya, moga-moga setengah 7 nyampe. Kilometer 269. 10
Rasanya nggak nyampe-nyampe. Wah, ada yakiniku like, ada susite. Susu protein, taruh support. Apa ini? Susu protein. Kilometer 278 finish, disambut Koko Will, dikasih susu apa ini Koko Will? Susu B ya. Besok gak kewer. Wah, Siap-siap ya. thank you Koko Will. Iya, kita makan malam. Makan nasi jamblang. Nasi apa ini Pak? Jamblang. Nasi jamblang. Sama empal gentong. Mana jamblangnya? Jamblangnya ini. Ini sayur-sayurannya. Ini empal gentong. Tuh tahu, telur, ada. Oi, makan dong. Iya. Ini empal. Ini ayam ungkep. Ayam ungkep. Itu terang bulan. Nanti ada es kopior. Oh ini terang bulan dus Cirebon. Bukan itu telur. Hari ketiga, Cirebon Monas, Jakarta. Harusnya 245 km, tapi hari ini kita enak. Kenapa? Banyak teman-teman kadal nemenin. Tukang tariknya banyak ini. Ya. Jadi flat seharusnya, nanjanya cuma overpass ya? Cuman mungkin ada lalu lintas padat sebelum masuk ke Jakarta. Jadi mau kemana aja. Terima kasih teman-teman kadal, teman-teman Cirebon yang kemarin menyambut dan menemani. Dan hari ini narikkan. Jam 5:30 pagi meninggalkan Cirebon ke Jakarta. Tapi rombongannya gede hari ini dan ada supportnya, jadi lebih tenang. Walaupun begitu, kita tetap semua barang ditaruh di sepeda karena kan tetap tujuannya latihan, membawa beban komplit full Surabaya Jakarta. Ini jalur Pantura 100%, jadi kendalanya bakal lalu lintas, tapi enaknya ini hari Minggu, jadi seharusnya lebih lancar lah, karena kendaraan-kendaraan besar relatif lebih sedikit. Pokoknya baju hijau-hijau ini tukang tarik semua nanti, kadal. Hari ini flat kok, hai gas. Wah, baju hijau di belakang. Nah ini jagoan Purwokerto, Pak Budi. Ya, kemarin digoes dari Purwokerto ke Cirebon. Ya, siap. 150 kilo. 150 kilo kurang lah. Ya. Kudir, Pak. Iya. Tapi jam 2 siang, jadi malam baru nyampe. Iya. Jam 8 santai. Ya, jam 8 malam nyampe. Makasih nemenin Pak Budi. Terima kasih, Pak. Rombongan hari ini lumayan banyak. Tapi ini sisa-sisa. Ya itu apa? Jadi banyak yang hilang. Udah hilang. Anu, apa penghobi FOMO ya? Lari pedal. Iya betul. Nanti kalau ada Tenis sekarang baru rame tenis di sini. tenis, nanti kalau tahun depan main kelereng lari, semua main kelereng. Betul. Harga kelereng jadi 10 juta ya. Indonesia banget itu. Jadi sekarang yang masih goes, yang sebelum pandemi udah goes. Iya betul. Kalau karambol jadi ngetren, harga karambol jadi 100 juta pakai seramik ya. Pakai titanium nanti. Iya, bikin pakai titanium mejanya. Gak enaknya di belakang Joni jalan gak kelihatan. Orangnya udah lebih tinggi. Terima kasih. Makasih ya. Mereka ngelup teluk balik ke Cirebon. Enaknya gue sekarang ini kemana-mana banyak teman. Kita sekarang di kilometer 68 Indramayu. Pada kelaparan, jadi kita ke warung touchscreen. Om John ngisi air. Ini teman-teman. Oh, hai makan. Pak Yanto, kenapa ini namanya warung touchscreen? Oh, mau Ini milih Bu, touchscreen. touchscreen. Nah, touchscreen nanti sama ibunya diambil. Ada robot otomatis. Ya, AI. tinggal sentuh langsung ya, warung touchscreen. AI dari dulu udah ada AI. Dari dulu ya. Masih bingung touchscreen, Pak Budi touchscreen, tunjuk. Ya, tunjuk. Nah, kalau di iPad
Yang ditunjuk nggak real, ini yang ditunjuk real. Sel saddle ini setelah 67 kilo overall biasa selangkangan ada agak peri-peri, sekarang aman. Cuma yang mungkin masih penyesuaian, jadi rada pegal-pegal di tulang ekor ya mungkin ya. Tulang pantat sini ya. Pas soalnya di sini kan neken sih. Coba keluarin ekornya. Baru bener itu. Kalau nggak hoax ya. Iya benar. Kalau nggak hoax. Katanya ada tulang ekor, mana ekornya keluarin. Mas Joko tuh sampai kelihatan nonton. Nah ini baru bener ini satunya. Keren. Keren. Biasa. Kilometer 98 di Subang. Banyak orang di pinggir jalan bawa sapu. Apa itu Pak? Itu lempar uang Pak. Oh, lempar uang? Iya. Jadi yang pakai sapu-sapu ini, Ya ambil uangnya. oh, mereka nyapu uangnya gitu? Ya betul. Oh. Kepercayaan Pak di jembatan ini, jembatan apa ya namanya itu? Oh, jembatan tadi ya? Ya, Jadi kayak ada kepercayaan. ya ada kepercayaan. Kilometer 109,5 nanjak di Subang. Nanjaknya cuma overpass hari ini. Tidak ada tanjakan Cirebon Jakarta. Subang-Subangnya bahaya. Kilometer 121,5. Pit stop Ini KM 121. Ciasem, separuh jalan ke Jakarta. Kita pit stop sebentar, isi air. 35 kilo lagi kita makan siang di Cikampek. Moga-moga sebelum jam 3 finishin. Mulai panas. Kilometer 121,5, let's go. Kita akan makan siang di Cikampek, 35 kilo. Ya kira-kira 1 jam 10 menit. Berarti kita sebelum setengah 12 sudah sampai Cikampek. Lalu tinggal 80-an kilo ke Jakarta. Bismillah. Kilometer 133 macet karena jalur sebelah di kontraflow. Oh, ada kecelakaan, truk terbalik, ada truk terbalik di kanan, makanya kok di kontraflow. Macetnya di kanan. Kilometer 155 kita di Cikampek, kurang 90 kilo dari finish. Kita mau makan siang dulu. Mat Peci di Cikampek. Teman-teman di Sue yang nyiapin makanan. Pas kotor. KM 155. 155. Hari 156 nyempal 1 kilo. Hari ketiga. Sebenarnya sih makannya enak, cuman ini keluar jalur gitu aja, jadi nggak enaknya nambah. Dan akhirnya 2 teman hilang karena nggak tahu beloknya. Ya ini memang tradisi kalau pakai baju asos itu ada yang hilang biasanya. Ya, kalau Yang nggak hilang ada- siapa yang hilang? Yang hilang itu biasanya grup papan tengah kalau kita bilang. Yang hilang Pak Budi dan Kohai. Dan Kohai. Biar disuruh cari makan sendiri. Koko satu Memang tradisi bos, nggak bisa bos. Soalnya yang pegang kamera itu larinya 40 terus. Ayo. Abangnya makan dulu. Mas Fauzi dan teman-teman di Karawang, terima kasih makanannya. Ini orangnya, Yes, Pak Azrul. Mat Peci. Terima kasih sudah mampir ke tempat kami. Ya, sampai ketemu. Yes, salam buat Abah sama Mama. Kurang 88 kilo. Kita bagi 2. Finish Monas. Semoga. Kembali ke jalur dulu. Lanjut ke Monas. Kilometer 179,5. Tengah kota Karawang. Bro William lupa kalau ini touring. Speednya diajar 40 terus. Ini tadi dikabari katanya Om Sadimanli, bocah tua nakal sama Om Edi Natalis di belakang kita 5 kilo mau gabung kita dari Jakarta. Sip. Ketemu teman-teman juga di Karawang tadi. Yang sebelah kiri tulisan bajunya Cycling, Eating, Shopping, Kadal Cycling Club. Yang kanan School of Suffering, sekolah susah. Jalur hijau atau jalur hitam? Oke.
Kita berhenti di 200 ya. Nah, rencananya akan berhenti di kilometer 200 untuk pit stop terakhir. Lalu setelah itu gas 40 kilo sampai finish di Monas. Istirahat dulu. Pit stop terakhir. Kilometer 201. 201. Berarti Haus berapa mata. Berapa Panas kilo? 38 derajat di Bekasi ini. Jadi tinggal 43 kilo sampai Monas. 43 kilo. Kita disambut sama Om Sadiman. Halo Om. Halo. Bukan disambut, dikejar. Dikejar. Ini pada kepanasan semua, berlindung. Rumep. Pada berlindung ini, wah, Waduh, parah. mencari tempat. Yang paling enak. Nah, di jalan ketemu. Dikejar sama Om Edi Natalis sama bocah tua nakal. Nah, dari tadi kelihatannya di mana? Di Kerawang tadi. Oh, kita lewat. Iya, kita habis makan. Oh. Lewat buru-buru pakai helm. Ngejar nggak terkejar-kejar. Tapi terima kasih ada yang ngawal akhirnya. Emang disiapin. Kata John, bro kita punya patwal sekarang. Makin kenceng katanya. Wah, makasih. Thank you. Om Yoren? Ya. Aman? Aman. Pokoknya jangan deket-deket sama yang ini. Pasti. Mau daftar ya? Kilometer 216 di kota Bekasi karena tadi kotanya macet, dilewatin jalur tikus. Moga-moga kilometernya bertambah dikit. Kalau berkurang kita nanti harus muterin Monas 10 kali. Kilometer 228 kurang 15 kilo dari Monas. Kita lewat Pulau Gadung. Pulau Gadung. Kilometer 237 7 kilo dari finish. Om John sama Om Sadiman di depan, obrolannya obrolan pembalap. Gimana breakaway? Gimana menang? Biasanya gue di Jalpet ini pagi-pagi, sekarang sore-sore. Tugu Tani. Zaman kecilanku sering kesini. Monas. Ayo kesana aja, masuk, yuk. Ikut Om Edi Natalis, Warlock. Jersey Happy Wednesday original itu. Hutangku lunas ya. Aku udah janji. Janji ke siapa? Besok kita ketemu orangnya. Gara-gara nonton basket iseng ngomong, Mas, nanti saya akan goes Surabaya Jakarta kalau jadi. Mulutmu harimaumu. Kejadian. Alhamdulillah 3 hari, hari pertama 300 kilo Surabaya Salatiga, hari kedua 280 kilo Salatiga Cirebon, dan hari terakhir ini 240-an kilo Cirebon ke Monas. Ya, istana kanan. Istana ya? Jam 15.48 kanan istana. Kapan next ketemu presiden ya? Hah, perlu dijanjiin juga. Bisa sih. Monas, here we are. Hai Pak. Halo Pak. Hari Bapak. Hihi. Lunas. Lunas. Mas, lunas ya. Makasih Pak. Pak Walu stop. Ini nih sepeda klasik
Look, wah, Castelli, Look, CD. Wah, ini orang lama ini. Satu lagi cat eye-nya nggak ke bawah. Sama Cat Eye, ya orang lama Nggak ini. kenal Garmin ya. Iya. Sama Campagnolo. Helmnya nggak helm lama. Dan menyambut Paris-Roubaix, ya, Cobble. Cobble ini, cobblestone, Flanders kayak gini. Kalau Roubaix lebih berat. Makasih Om Sadima nemenin. John, foto berdua John. William, fotoin Bill. Berdua John. Kita udah nyampe ya. Tuntas 244 kilo. Tuntas hari ketiga Cirebon Monas 244 kilo. Ini kalau nggak ditarikin Om Sadima sama ditemenin Om Edi Natalis tadi mungkin lebih lama nyampenya. Selamat datang. Terima kasih. Momen yang jarang bisa begini. Yes. Momennya jarang. Nggak, mending begini daripada diajakin ajak. Sudah nanyain, Senin goes nggak? Ya. Udah 830 kilo ini. Dia latihan. Mantap. Sama teman-teman Kadal, terima kasih Pak Yanto, Yoren, William, Palus. Thank you Tom Bro yang pegang kamera. Terakhir kesini waktu ngelepas Om Roy ke yang goes ke Prancis itu. Om Bobby Arifin. Ini F1 ngapain ngikutin urusan sepeda? Wah, Om Bobby. Tunggu dari nanti. Terima kasih, terima kasih. John Wiarjo, Joko. Rekan-rekan semuanya, saya ini bersahabat dengan Azrul Ananda, putranya Pak Dahlan. Jadi suatu hari ketika sedang nonton basket final DBL Jubilee lawan Sion, sambil bercanda dia bilang begini, Mas kalau menang saya mau sepedahan dari Surabaya ke Jakarta. Saya anggap waktu itu bercanda, benar-benar bercanda. Sehingga kemudian ketika beberapa hari yang lalu dia mempersiapkan untuk sepedaan dari Surabaya ke Jakarta, hah? Serius? Dia bilang gitu. Ternyata memang dilakukan. Inilah bagian dari komitmen orang-orang yang selama ini dekat secara pribadi dengan saya di bidang olahraga. Karena saya punya hobi yang sama, sepedaan, main basket, sepak bola. Kebetulan beliau juga ngurus Persebaya. Jadi ketika mulai sepedaan dari Surabaya ke Jakarta 800 kilo ya? 825 kilo, saya dalam hati saya, kalau memang dia penuhi itu luar biasa. Karena nggak ada komitmen apa-apa. Dia juga milih juga nggak bisa, warga-warga Surabaya. Nyoblos juga nggak bisa, tetapi inilah bagian dari pertemanan, persahabatan yang saya lakukan dengan Azrul, putranya Pak Dahlan Ihsan. Sehingga saya mengucapkan terima kasih dan sengaja saya terima di Balai Kota, dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi karena salah seorang yang bersepeda namanya Kohai, umurnya 75 tahun, ikut dalam sepeda. Coba bayangin, ini kalau bukan karena persahabatan, pertemanan, komitmen, nggak mungkin beliau bersepeda sampai di Balai Kota. Nasrul, kami silakan. Terima kasih banyak. Mohon izin, saya biasa manggil Mas Pram karena sama-sama udah kenal lama banget, dan saya semua yang kenal Mas Pram dari lama itu kenal beliau ini nggak mungkin bisa seperti sekarang kalau tidak punya komitmen, tidak bisa menjaga bersama semua orang begitu lama. Dan waktu nonton basket, saya tahu beliau pemain basket yang jago. Ini mungkin banyak yang nggak tahu. Ini main basketnya luar biasa ya. Ini mungkin dulu bisa main pro sebenarnya. Bisa noluk pas kayak gitu-gitu. Ini banyak yang nggak tahu kan. Cek nanti. Dan beliau juga suka sepeda, goes bareng di Kediri. Kebetulan istri saya juga orang Kediri. Dan karena beliau itu orang komitmen, dan waktu beliau maju itu saya bercanda waktu itu. Wah Mas, ini
kita lagi nonton basket ya, kita lagi nonton basket, nonton DBL waktu itu. Mas ini kalau menang, wah saya goes Surabaya ke Jakarta. Tapi saya dalam hati bilang, oh, ini nyari waktunya yang susah. Tapi saya harus menepati itu. Orang komitmen itu kan reputasi seseorang itu dari komitmen gitu. Mas Pram ini nggak mungkin seperti ini kalau beliau bukan orang komitmen. Jadi saya malu kalau saya nggak bisa memenuhi komitmen itu. Cari waktunya susah. Minggu lalu habis Lebaran agak longgar, saya mendadak beliau, Mas saya jadi berangkat. Alhamdulillah selamat sampai Jakarta lewat jalur Pantura dan lain-lain. Terima kasih sudah menjamu kami di sini. Saya tidak sendirian, ditemani ini partner saya di Sepeda Wednesday, Om John Bumi Harjo. Silakan Google, ini salah satu cyclist terkuat di Indonesia. Kohai, usia 75 tahun, juga sangat terkenal di dunia sepeda. Teman-teman dari Cirebon ada yang menemani, teman-teman dari Jakarta juga ada yang menemani, dari Jawa Timur ikut goes juga. Dan minimal sekarang saya bisa bertemu Mas Pram, tidak malu. Mas, saya sudah memenuhi janji saya, lunas ya Mas ya. Tolong jangan disuruh ngulangi. Tolong jangan disuruh ngulangi. Dan moga-moga juga menyemangati beliau, karena tantangan sebagai gubernur Jakarta pasti sangat berat. Teman-teman sepeda pada titip semua Mas, tolong budaya bersepeda di Jakarta tolong dibantu terus, disupport, karena kalau di Jakarta baik, se-Indonesia pasti baik. Seperti itu. Dan karena beliau olahragawan, ya moga-moga dunia olahraga di Jakarta juga makin baik. Karena sekali lagi kalau di Jakarta baik, di Indonesia insya Allah baik juga. Amin. Apalagi tadi ada teman-teman Jakmania juga, saya sebagai CEO Persebaya juga terima kasih karena hubungan yang sangat adem antara Surabaya dan Jakarta sekarang. Mungkin karena gubernurnya adem banget gitu. Jadi ya insya Allah kita bisa memberi perubahan baik dalam segala hal lewat olahraga. Jadi izin Mas, lunas ya Mas. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi kadang-kadang memang dengan bahasa yang saya sendiri juga nggak nyangka akan dipenuhi, dan itu cuma bagian dari bercanda, tapi komitmennya luar biasa. Ini menunjukkan lah sesama orang yang mempunyai komitmen.